Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, thumma dzakara mafasid as-sihri. Baris keberapa tuh, tak? Baris ke alinea keempat ya. Alinea keempat. Thumma dzakara mafasid as-sihri, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mafsadah kerusakan daripada sihir, jenis sihir. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Kemudian mereka belajar dari Harut dan Marut ilmu yang dengannya mereka mencerai-beraikan di antara seseorang dengan istrinya, dengan pasangannya. Nah, jadi di antara dampak negatif sihir itu dapat memecah belah keluarga, nah gitu, menimbulkan kebencian antara suami dengan istri. Ma'a anna mahabbata zawjaini la tuqasu bimahabbati ghairihima. Bersamaan bahwasanya kecintaan dari sepasang suami istri, dia itu tidak bisa dikiaskan, dibandingkan dengan kecintaan terhadap selain daripada keduanya. Jadi dengan sihir itu bisa dicerai-beraikan gitu. Inilah dampak mafsadat dari sihir tersebut. Lianna Allah qala fi haqqihima, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hak daripada suami istri tersebut, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah telah menjadikan di antara kalian, maksudnya pasangan suami istri itu rasa cinta dan kasih sayang. Wa fi hadza dalilun ala anna as-sihra lahu haqiqah. Jadi pada kenyataan ini, padanya itu ada dalil ya. Apa dalilnya? Bahwasanya sihir itu memiliki hakikat. Jadi sihir itu memang ada gitu. Bukan sesuatu yang direka-reka. Jadi efek negatif dari sihir itu memang ada. Nah, gitu. Buktinya Allah menceritakan dalam Quran sendiri gitu efeknya. Wa annahu, dan bahwasanya ia yadurru biiznillah, memberikan mudarat dengan izin Allah. Mana lagi nih? Bahwasanya sihir itu memberi mudarat dengan izin Allah. Kenapa dia punya hakikat memang nyata? Karena Allah mengizinkan. Cuma nanti ada lagi yang bertanya, lalu kalau itu berdasarkan izin Allah, apakah Allah mengizinkan sesuatu yang bersifat membahayakan? Nah, gitu. Nanti dijawab. Biiznillah ay bi iradatillah, maksudnya dengan kehendak Allah. Jadi mudarat yang dihasilkan dari yang namanya sihir itu terjadi dengan izin Allah atau kehendak Allah. Wal iznu naw'an. Sementara keizinan itu ada dua macam. Jadi ketika Allah mengatakan dengan izin Allah, izin itu ada dua macam. Iznun qadari, ada iznun syar'i. Ada izin yang bersifat takdir, ada yang bersifat syariat. Jadi izin Allah tuh ada yang bersifat takdir, ada yang bersifat syariat, gitu kan?
Idznun syar'i wa huwa al-muta'alliq bi masyiatillah. Izin syariat itu yang berkaitan dengan kehendak Allah. Itu izin qadari namanya, takdir, hukum alam. Bagaimana dalam ayat ini? Wa huwa al-muta'alliq bi masyiatillah kama fi hadhihi al-ayah. Dia berkaitan dengan kehendak Allah sebagaimana dalam ayat ini. Wa idznun syar'i, dan izin syar'i, izin yang bersifat syariat itu kama fi qaulihi ta'ala fil ayati sabiqah, sebagaimana yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang telah terdahulu. Apa dia? Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Sesungguhnya ia telah menurunkan Al-Quran ke atas hatimu dengan izin Allah. Jadi ada dua keizinan dari Allah. Kalau dia izin itu yang bersifatnya bisa baik bisa buruk dalam kehidupan manusia, itu namanya izin sunnatullah. Kalau yang baik-baik saja, yang berhubungan dengan syariat, berhubungan dengan pahala, itu namanya izin syar'i. Nah, itu beda ya. Harus kita bedakan. Wa fi hadhil ayah, dan dalam ayat ini, wa ma asbahaha, dan yang serupa dengannya, annal asbab, bahwasanya sebab-sebab itu. Jadi di dunia ini ada berbagai macam sebab yang terjadi kepada manusia, mau sebab itu baik atau buruk. Mahma balagat fi quwwati ta'thir, walaupun ia sampai pada kekuatan dari pengaruh. Jadi satu sebab walaupun sampai dia pada tingkat pengaruhnya yang kuat dalam hidup, fa innaha tabi'atun liqada'i wal qadar, maka sesungguhnya ia mengikut kepada qada dan qadar. Mengikut qada dan qadar. Ini poin penting ya. Jadi yang namanya sebab sekuat apapun, dia itu tetap di bawah qada dan qadar Allah. Laisat mustaqillatan fit ta'thir, tidak menyendiri dalam memberikan pengaruh. Nah, jadi tidak menyendiri, tetap mengikuti qada dan qadar Allah. Orang kena sihir lalu pengaruhnya itu terasa, itu juga mengikuti qada dan qadar Allah. Walam yukhalif fi hadzal asl ahadun min firaqil ummah, tidak ada yang menyelisihi dasar ini. Maksudnya dasar apapun yang terjadi pada umat ini, pada manusia, itu sesuai dengan ketentuan takdir. Agama manapun tak ada yang menyelisihinya, mau dari agama mana gitu. Ghairu al-qadariyati fi af'alil ibad, selain orang-orang qadariyah dalam masalah berbagai macam perbuatan dari hamba-hamba. Jadi hanya orang qadariyah saja yang mengatakan apa yang terjadi kepada hamba itu adalah berdasarkan perbuatan hamba. Nah, yang lain semuanya mengatakan yang terjadi itu sesuai dengan qada dan qadar Allah. Za'amu annaha mustaqillatun ghairu tabi'atin lil masyiah, mereka menyangka bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu menyendiri, tidak mengikut kepada kehendak Allah. Fa akhrajuha an qudratillah, lalu mereka mengeluarkannya dari kekuasaan Allah. Fa khalafu kitab Allah wa sunnata rasulih, mereka menyelisihi kitab Allah dan sunnah Rasulnya, wa ijma' as-sahabati wa tabi'in, dan kesepakatan para sahabat dan tabi'in. Nah, jadi di sini ada poin akidah ya. Poin akidah yang membedakan ahlus sunnah dengan orang-orang qadariyah. Ahlus sunnah meyakini apapun yang terjadi itu berdasarkan kehendak Allah. Tapi orang qadariyah mengatakan yang terjadi itu berdasarkan kehendak dirinya sendiri. Nah, gitu.
dan mereka menyelisihi Al-Quran, Rasul dan para sahabat. Thumma dzakara, kemudian Allah menyebutkan anna ilma sihri, bahwasanya ilmu sihir itu madarratun mahdhah. Ilmu sihir itu murni mudarat. Ilmu sihir itu murni mudarat, tak ada kebaikannya. Laisa fihi manfaatun, tidak ada manfaat padanya itu. Pada sihir itu tak ada manfaat. Mau dicari tak ada. Walaupun katanya misalnya orang punya ilmu sihir pengasih, ya kan? Apalagi itu? Ilmu sihir mudah mendatangkan rezeki, kan itu. Manfaatnya, mudaratnya ternyata lebih sangat besar dari manfaat. Bahkan tak ada manfaatnya di situ. Kebaikan zahir yang muncul itu adalah mudarat yang besar yang akan datang, gitu. Contoh, misalnya orang yang mudah supaya mudah kaya harus menumbalkan misalnya bayi, kan itu setiap bulan purnama. Nah, contoh kan. Laisa fihi manfaatun la diniyatun wala dunyawiyah. Tidak ada manfaatnya mau dari sisi dunia maupun agama. Dari sisi agama maupun dunia, enggak ada manfaat. Kama yujadu ba'dul manafi'id dunyawiyah fi ba'dil ma'asi, sebagaimana sebahagian manfaat duniawi itu ada pada sebagian maksiat. Tapi kalau sihir tak ada, gitu. Sebagian maksiat ada manfaat. Kadang-kadang, contoh, kama qala ta'ala fil khamri wal maisir, sebagaimana Allah berfirman tentang khamar dan judi. Apa kata Allah tentang khamar dan judi itu? Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan pada keduanya itu, khamar dan judi itu, ada dosa yang besar, ada mudarat yang besar. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaat, berbagai manfaat untuk manusia. Nah, pada kedua itu ada manfaat. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosa keduanya, mudarat keduanya lebih besar dari manfaatnya. Tapi kalau sihir tak ada sama sekali. Nah, itu dia. Fahadha as-sihru madarratun mahdhatun, maka sihir ini adalah mudarat murni. Falaisa lahu da'in aslan, maka tidak ada baginya pendorong sama sekali. Falaisa lahu da'in aslan, tidak ada baginya da'in yang mendorong sama sekali. Fal manhiyatu kulluha imma madarratun mahdhah au syarruha akbaru min khairiha, maka berbagai macam yang dilarang itu, ya kan, itu semuanya ada kalanya mudarat murni atau keburukannya lebih besar dari kebaikan. Kama annal ma'murat, sebagaimana yang diperintahkan itu, imma maslahatun mahdhah au khairuha aktsaru min syarriha. Ada kalanya dia itu murni kemaslahatan atau kebaikannya lebih besar dari keburukannya. Tapi untuk sihir ini berada pada jenis yang pertama, ya, murni mudarat. Lalu pertanyaannya, kenapa kok orang-orang Yahudi itu mereka kok mau mengambil sihir meninggalkan kitab Allah, Taurat, lebih memilih sihir daripada kitab Allah. Walaqad alimu ail yahud, dan benar-benar mereka itu telah tahu, yaitu orang-orang Yahud, laman ishtarahu, sungguh siapa yang memilih sihir, raghiba fis sihri raghbatal mushtari fi sil'ah, orang yang semangat dalam mempelajari sihir sebagaimana kegemaran seorang pembeli terhadap barang, ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada baginya di akhirat dari bahagian keuntungan.
Bal huwa mujibun lil uqubah, bahkan mewajibkan dapat siksaan. Gitu. Falam yakun fi'luhum iyyahu jahlan, lalu tidaklah perbuatan mereka kepada sihir itu karena kebodohan. Walakinnahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah, tapi mereka mencintai kehidupan dunia di atas akhirat. Sebabnya itu dia. Sebabnya mereka memilih sihir karena cinta dunia. Nah, itu dia. Wala bi'sa ma syarabihi anfusahum, dan seburuk-buruk apa yang mereka beli dengannya akan diri mereka. Lau kanu ya'lamun, walaupun mereka tahu, ilman yuthmirul amal, ilmu yang melahirkan amal, ma fa'aluhu, tentu mereka tidak akan, tetapi mereka tidak melakukannya. Kenapa? Hubbud dunya. Makanya dosa yang paling berbahaya itu adalah cinta kepada dunia, ya, mencintai dunia. Kita lanjutkan di kitab Syarah Mahalli.